Shalom semuanya saudaraku dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara walaupun dalam kondisi COVID-19 pandemi yang sedang melanda dunia. Tetapi percayalah penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Nah, sore hari ini saya akan bagikan satu topik khusus. Mudah-mudahan apa yang akan saya bagikan pada sore hari ini bermanfaat bagi saudara semua. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan bersama-sama pada sore hari ini dengan sebuah lagu. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Woo! Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Who you are, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Who you are. That is who you are. That is who you are. Oke, baik saudaraku, luar biasa lagu ini ya. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, that is who you are. Ya, itu nature-nya Allah itu adalah membuat mujizat. Kalau saudara pernah nonton sulap, ya waktu kita melihat pemain sulap itu beraksi, ya menurut kita itu suatu hal yang luar biasa. Ya kita terkagum-kagum, kita termangu-mangu, luar biasa. Padahal bagi si pemain sulap itu biasa aja. Ya begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu adalah ahlinya mujizat, ya sehingga Dia sanggup melakukan apapun juga bagi kita. Nah kita yang harus meningkatkan level iman kita supaya kita bisa masuk dalam dimensi ilahinya. Nah, itu sebabnya saya ingin bagikan kepada kita pada sore hari ini 7 prinsip ya hidup dalam iman, khususnya di tengah masa virus corona ini ya. Kenapa? Karena manusia ini sudah terbiasa natural. Kita sudah cukup terlatih untuk hidup natural, hidup berdasarkan apa yang kita lihat, hidup berdasarkan apa yang kita dengar dan kita rasakan di sekitar kita. Ya, sementara firman Tuhan berkata bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Ya, orang benar itu hidup bukan oleh apa yang dilihat, dirasakan atau fakta yang kelihatan, tetapi oleh iman. Ya, saudaraku. Maka ini butuh makanya kadang-kadang Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup kita untuk men-treat kita ya. Tuhan butuh memperlakukan kita secara khusus ya, men-treat kita secara khusus supaya iman kita itu dinaikkan levelnya, supaya kita bisa masuk dalam dimensinya Allah ya, saudaraku. Nah, saya ingin bagikan kepada kita tentang iman ya. Pada dasarnya iman itu terbagi dua ya, yaitu yang pertama adalah iman untuk menerima keselamatan. Firman Tuhan katakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik ya, bukan karena usaha hasil kerja kita, melainkan karena kasih karunia oleh iman. Ya, jadi untuk menerima keselamatan itu butuh iman, dan itu yang disebut dengan iman yang menyelamatkan. Nah, sementara yang kedua adalah iman untuk menerima janji-janji Tuhan, ya, iman untuk mempercayai firman Tuhan, ya, iman untuk meyakini janji-janji Tuhan, terlebih lagi di masa-masa sukar seperti ini, ya. Jadi ada iman yang menyelamatkan, ada juga iman untuk menerima janji-janji Tuhan, ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kemudian pentingnya iman, ya.
Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi iman ini sangat penting karena firman Tuhan katakan bahwa orang benar hidup oleh iman, dan iman itu adalah dasar hidup orang Kristen, dasar hidup anak-anak Tuhan, dasar hidup orang yang percaya, ya. Makanya di dalam Ibrani 11 ayat 6 di situ dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, ya, sebab barang siapa percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, jadi iman itu adalah dasar hidup orang Kristen, dan tanpa iman ya kita tidak berkenan kepada Allah, ya. Nah, kemudian yang berikut lagi di dalam Lukas pasal 18 ayat 88, di situ dikatakan bahwa akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, jadi satu hal yang harus kita pegang, kita pelihara sampai akhir hidup orang Kristen itu adalah iman. Rasul Paulus katakan bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan dan aku telah memelihara iman. Jadi iman ini yang harus dipegang, dipelihara sampai hembusan nafas yang terakhir. Ya, di dalam 1 Korintus 13 juga mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, jadi iman inilah ya yang akan kita pegang, pelihara sampai kepada akhir hidup kita, ya. Kemudian ya Lukas pasal ini pentingnya iman, ya. Lukas pasal 17 ayat 5 sampai 6 di situ dikatakan, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, jadi iman itu rupanya bisa di-upgrade, iman itu bisa di-update, ya. Itu sebabnya perlu ada treatment khusus bagi orang percaya supaya iman mereka itu di-upgrade, di-update. Kenapa Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan? Ya, supaya salah satunya adalah supaya orang Israel itu yang selama ini sudah terbiasa hidup natural, ya, diperbudak kemudian hidup dari apa yang ada pada waktu itu, Tuhan melakukan perlakuan khusus kepada mereka dengan cara membawa mereka keluar dari Mesir supaya mereka hidup oleh iman, ya. Tidak ada air di padang gurun, tidak ada roti, namun Tuhan sediakan. Ya, jadi Tuhan ingin naikkan level iman orang Israel yang sudah sekian abad tinggal di Mesir, ya, sudah hidup natural. Ya, berdasarkan apa yang dilihat, diterima, dirasakan. Nah, Tuhan melakukan suatu perlakuan khusus kepada mereka dengan cara membawa mereka keluar dari Mesir untuk menaikkan level iman mereka. Itu sebabnya firman Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu ya perlakuan yang Tuhan lakukan kepada orang Israel untuk menaikkan level iman mereka. Ya, di bawah di padang gurun tidak ada air, tetapi Tuhan sediakan, tidak ada roti, tidak ada toko, tidak ada mall, tidak ada Indomaret. Namun Tuhan sediakan segala kebutuhan mereka sejak hari pertama mereka keluar sampai tiba ke Kanaan. Nah, ini yang perlu kita pelajari apalagi dalam musim virus corona pandemi COVID-19 ini, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dalam Roma pasal 12 ayat 3 di situ dikatakan bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi ada ukuran iman, ada takaran iman, ada level iman. Itu sebabnya juga rasul-rasul berkata bahwa tambahkanlah iman kami. Jadi iman itu bisa di-upgrade, bisa di-update. Caranya bagaimana? Mungkin nanti di pertemuan berikut. Sore ini saya akan bagikan 7 prinsip iman terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah apa yang saya bagikan ini sore ini bersumber atau sumbernya dari kisah Abraham yang tercatat dalam Kejadian pasal 12, kemudian dikutip di dalam Roma pasal 4. Ya, dari dua sumber firman ini
saya akan bagikan kepada kita. Di situ dikatakan bahwa Roma pasal 4 ayat 11. Ya, di situ dikatakan bahwa Abraham adalah bapa semua orang percaya. Jadi kalau mau jadi orang percaya benar yang hidup oleh iman, belajar dari bapa kita yaitu Abraham. Ya. Kemudian di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23, di situ dikatakan bahwa Abraham disebut sahabat Allah. Jadi Abraham itu bapa semua orang percaya, orang beriman, dan juga sahabat Allah. Luar biasa ya. Karena itu kita akan belajar dari Abraham. Ya, kemudian Roma pasal 4 ayat 3, sebab apakah yang dikatakan kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham itu dibenarkan karena percaya, karena iman, bukan karena bukan karena Taurat ya, bukan karena hukum-hukum, tapi karena iman dan karena percaya ya. Nah, kemudian saudaraku, apa yang saya maksud dengan 7 prinsip hidup oleh iman berdasarkan Kejadian 12 dan Roma pasal 4 dari kisah hidup Abraham ini adalah yang pertama, iman itu adalah nomor 1, percaya walaupun belum melihat. Ya, mungkin ini kita sudah sering dengar juga, tapi tidak apa-apa. Ya, dibagikan terus supaya iman kita semakin kuat. Ya, percaya walaupun belum melihat. Ya, dalam kisah Kejadian 12 ayat 1, di situ Allah memanggil Abraham, ya, menyuruh dia keluar ke suatu negeri yang akan ditunjukkan. Jadi waktu Tuhan panggil Abraham itu tidak langsung dikasih tahu bahwa kamu hari ini akan pindahan dari sini ke Kanaan, tidak. Waktu pertama kali Allah memanggil dia, itu tidak disebutkan negeri tujuannya. Tetapi luar biasa, Abraham percaya begitu saja. Abraham taat begitu saja. Setelah mendengar perintah itu, dia pulang, dia mengajak istrinya Sarah, mengajak ponakannya Lot, beres-beres, packing-packing, ya. Dikatakan bahwa mereka membawa serta aset harta yang mereka miliki pada waktu itu, lalu pindahan, saudaraku, ya. Orang kalau pindahan nggak mungkin sembunyi-sembunyi ya, pasti terang-terangan ya, siang hari, apa yang diangkut itu pasti dilihat oleh tetangga kiri kanan. Nah, bayangkan nggak saudaraku, waktu Abraham lagi packing-packing lalu berangkut keluar dari kampung, orang kan pasti tanya, pindahan ya Pak? Nah, pastikan gitu kan? Ya, nih pindah nih kemana? Nggak tahu. Ke suatu negeri yang aku belum tahu. Bayangkan, bagaimana orang-orang itu akan berespon terhadap Abraham. Ada yang mungkin menghina, mencibir, ataupun mentertawakan. Karena Abraham disuruh berangkat ke suatu negeri yang tidak diketahui sebelumnya, saudaraku. Jadi, kalau mau hidup oleh iman, itu artinya percaya kepada Tuhan, walaupun belum melihat. Dan ini adalah cara untuk beralih dari kehidupan yang natural kepada yang supranatural, kepada level iman yang berikutnya. Percaya walaupun belum melihat. Yang kedua, percaya walaupun tidak mengerti. Ya, di dalam Kejadian 12 itu ya, Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa besar. Dia akan menjadi bapa banyak bangsa, mempunyai anak, kemudian keturunannya akan sebanyak bintang di langit, pasir di laut, dan oleh keturunan Abraham bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Padahal waktu itu mereka tidak punya anak, mereka juga biasa-biasa, mungkin juga tidak begitu populer di kampung halaman mereka, tapi mereka menerima janji yang luar biasa yang mungkin pada waktu itu mereka nggak paham. Hanya taat, percaya, percaya, taat, taat, percaya. Ya, jadi iman itu artinya percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, janji-janji Tuhan, walaupun tidak mengerti. Ya, apalagi dalam situasi sulit hari ini, ya, di mana keadaan begitu berubah drastis, luar biasa, saudaraku. Ya, apakah kita masih tetap percaya walaupun belum mengerti semua apa yang terjadi ini? Tugas kita adalah percaya walaupun belum mengerti. Yang ketiga, ya, iman itu artinya percaya karena Allah yang mengucapkannya. Jadi ini bukan hoax, yang ngomong ini adalah bersumber dari Allah segala Allah, Raja segala Raja. Kalau saudara punya sahabat teman yang tidak pernah berbohong kepada saudara, selalu menepati janjinya,
Maka ketika dia meminta saudara untuk melakukan suatu hal, saudara, saya yakin saudara tidak akan sanksi dan tidak akan mempertanyakan. Karena sebelum-sebelumnya, ya, sahabat saudara itu tidak pernah ingkar janji atau tidak pernah berdusta. Nah, yang ngomong ini, yang memerintahkan Abraham untuk keluar dari kampung dan mengalami hal-hal yang luar biasa besar, itu adalah Allah. Ya, bukan orang gila di pinggir jalan yang ngomong. Kalau orang gila yang ngomong di pinggir jalan ya nggak usah didengarkan. Atau anak kecil yang teriak-teriak di pinggir jalan lalu ngomong bahwa hei nanti kamu jadi bangsa besar punya anak. Ya abaikan aja lah. Ya kan? Tapi kalau yang ngomong itu adalah Allah, segala Allah, Raja segala Raja, wajib untuk dipercayai. Atau misalnya yang ngomong itu adalah presiden. Ya wajib kita dengarkan, wajib kita turuti. Karena pasti omongannya itu penting dan tidak main-main. Jadi kalau Allah bilang kamu akan jadi bangsa besar, aku akan bawa kamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, ya orang beriman itu percaya. Karena yang menyampaikan ini bukan hoax, bukan dari pribadi yang diragukan, tetapi Allah Raja segala Raja. Kemudian yang keempat, ya iman itu artinya percaya walaupun faktanya berbeda. Ya, percaya walaupun faktanya berbeda. Di dalam Roma pasal 4 ya situ dikatakan bahwa Abraham percaya walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Dijanjikan punya anak padahal Sarah mandul. Ya bahkan sudah tua ya. Sarah sudah menopause, sudah mati haid ya. Abraham waktu itu sudah 100 tahun, dijanjikan dari umur 25 tahun menunggu ya. Rahim Sarah sudah tertutup jadi tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi Abraham percaya juga ya saudaraku. Jadi iman itu artinya percaya walaupun faktanya berbeda. Dijanjikan punya anak padahal mandul, itu kan berlawanan dengan fakta. Jadi hidup oleh iman itu artinya berlawanan dengan fakta. Faktanya adalah ekonomi sulit, faktanya adalah mungkin ekonomi dunia akan goncang, faktanya adalah tidak tahu ini virus sampai berapa lama. Tetapi orang benar hidup oleh iman, tetap percaya pemeliharaan Tuhan, tetap percaya penjagaan Tuhan, walaupun realita atau faktanya berbeda. Itulah hidup oleh iman. Ya. Kemudian yang kelima, ya, iman itu artinya melihat dan berpikir seperti Allah berpikir. Jadi iman itu artinya beralih dari cara berpikir kita yang natural kepada cara pikir Allah yang tak terbatas. Ya, saudaraku, ya. Nah, makanya waktu Tuhan kasih tahu Abraham dan Sarah bahwa mereka nanti akan punya anak, Sarah itu tertawa ya di kemah. Ya, lalu waktu Tuhan ya atau malaikat yang diutus pada waktu mendengar Sarah tertawa, lalu malaikat itu berkomentar, "Sarah, apakah engkau tertawa?" Sarah bilang, "Oh, tidak." Ya, tapi malaikat itu memastikan bahwa engkau tertawa. Lalu berikutnya malaikat itu bilang apa? Adakah yang mustahil bagi Allah? Apa sih yang susah bagi Allah? Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Apakah kita ini orang yang lebih percaya kepada tukang sulap daripada percaya kepada Allah yang lebih dahsyat daripada tukang sulap? Kalau kita bisa percaya tukang sulap yang buat keanehan atau keajaiban yang mendebarkan, terlebih lagi kita harus percaya kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu ya. Jadi melihat dan berpikir seperti Allah berpikir ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah ya, saudaraku. Nah, kemudian yang keenam, ya, iman itu juga artinya melihat melampaui fakta atau keterbatasan. Ya. Waktu Abraham mulai mungkin sanksi karena waktunya cukup lama nunggunya ya. Waktu Abraham mulai mungkin imannya goyah, ya, apa yang Tuhan buat? Ya, Tuhan bilang, coba kamu keluar, ya malam-malam ya tentunya. Coba lihat ke atas, ya, coba hitung bintang-bintang. Kalau engkau bisa menghitungnya, begitulah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, hitung juga pasir tuh yang di laut. Kalau engkau bisa menghitungnya, begitulah nantinya banyaknya keturunanmu. Artinya apa? Ini bukan soal iseng-iseng kurang kerjaan lalu hitung bintang atau hitung pasir, tetapi Allah membawa Abraham keluar dari keterbatasan natural sebagai manusia kepada ketidakterbatasan daripada Allah. Makanya diperlihatkan
Lihat bintang-bintang begitu banyak, tak terbatas. Lihat pasir di laut, ya, begitu banyak, tak terbatas, ya. Begitulah Allah yang kau percayai, yang olehnya engkau hidup, dia juga tidak terbatas. Jadi iman itu adalah melihat melampaui fakta, melihat melampaui keterbatasan. Haleluya, ya. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan saudara. Kemudian yang ketujuh, ya, iman itu adalah percaya bahwa kita telah menerima. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 11 itu dikatakan bahwa Sarah sudah tua, tetapi mereka percaya bahwa Allah yang memberi janji itu adalah Allah yang setia. Ya, Allah yang kredibel, yang tidak pernah berdusta, tidak ada bayangan pertukaran padanya. Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kerajaan demi kerajaan telah berganti, pemimpin demi pemimpin dunia telah silih berganti. Ada satu pemimpin yang tidak pernah ganti, yaitu pemimpin alam semesta, Raja segala raja. Tidak pernah ganti, tidak pernah ada pemilu untuk memilih Tuhan yang baru, ya, Allah yang baru. Dia adalah Allah dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Dia tidak terbatas. Nah, kita harus mengupgrade dan mengupdate iman kita untuk menjangkau Allah yang tak terbatas ini, ya. Jadi percaya bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita butuhkan, kita sudah menerimanya, ya. Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak terbatas, ya. Amin, saudaraku. Itu 7 prinsip iman. Nah, hati-hati karena ada musuh-musuh iman. Ya, ada hal-hal yang dapat melunturkan iman, merontokkan iman, atau membuat iman kita itu bisa hilang atau luntur atau down atau tidak berpengaruh dalam kehidupan kita. Ada namanya musuh-musuh iman. Ya, musuh yang pertama adalah fakta atau kenyataan. Ya, kalau kita terlalu berorientasi kepada fakta, ya, berita yang kita dengar, situasi yang terjadi, maka lama-lama kita akan takut, panik, cemas, dan kita mulai lupa akan janji-janji Tuhan, lupa akan firman Allah. Jadi musuh daripada iman itu adalah fakta. Ya, kita tidak bisa memang hidup lahiriah, tetapi sikap cara pikir kita itu harus, ya, melampaui fakta. Ya, karena fakta itulah yang sering sekali membuat iman kita tidak bertumbuh. Ya, musuh iman yang kedua adalah ketidakpercayaan. Sekalipun yang ngomong itu presiden, kalau kita nggak percaya, tidak ada yang terjadi. Sekalipun yang ngomong itu adalah Allah semesta alam yang sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan, tapi kalau kita punya sikap hati yang tidak percaya, tidak ada yang terjadi. Ya, mujizat itu hanya sejauh kalau kita percaya. Ya, makanya banyak lagu kan, mujizatlah nyata saat kita berdoa, saat kita percaya. Karena waktu kita percaya itu mengizinkan mujizat mengakses hidup kita. Tetapi ketidakpercayaan itu menghalangi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Di akhir video ini saya akan mengajak saudara untuk berdoa, untuk percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena itu pastikan saudara menonton sampai selesai, mungkin butuh waktu 5 menit lagi. Ya, kemudian musuh yang ketiga, musuh iman yang ketiga adalah kebimbangan. Kalau kita bimbang, firman Tuhan katakan bahwa orang yang bimbang itu seperti perahu yang diombang-ambingkan kian kemari di tengah lautan, ya, goyang-goyang seperti itu. Dan orang yang bimbang itu mendua hati, dan orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Yang hatinya bercabang, yang percaya Tuhan tapi masih percaya tahayul, tidak akan dapat apa-apa. Yang percaya kepada Yesus tapi masih percaya mitos, orang itu tidak akan mendapat apa-apa. Yang percaya kepada Yesus tapi masih percaya juga kepada ramalan, kepada berhala, orang itu tidak akan mendapat apa-apa. Ya, saudaraku, jadi ya, musuh iman itu adalah kebimbangan. Jangan bimbang, bulatkan hati kita, percaya walaupun belum mengerti seperti Abraham. Percaya walaupun belum paham semuanya, ya, percaya walaupun faktanya berbeda, percaya. Kita hanya diminta untuk percaya, ya. Kemudian, ya, musuh-musuh iman berikutnya adalah ketidaktaatan dan tidak bertindak, saudaraku. Orang Israel itu banyak tidak masuk sampai Kanaan walaupun
Tujuan utama Tuhan membawa mereka ke Kanaan, negeri yang melimpah susu dan madu, tapi banyak di antara mereka yang tidak sampai. Salah satu faktornya adalah ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Ya, jadi percaya dan taat. Iman plus perbuatan, maka iman itu menjadi sempurna. Abraham percaya, kemudian dia berangkat. Ya, jadi percaya taat itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau percaya tapi tidak taat, ya tidak ada yang terjadi. Ya, jadi percaya dan taat itu satu paket yang ya harus kita lakukan, saudaraku. Kemudian ya, musuh iman yang berikutnya perhatikan, yaitu durasi waktu. Ya, ada doa-doa di mana sekali berdoa langsung dapat jawaban. Ada doa yang doa hari ini, minggu depan dijawab. Puji Tuhan, luar biasa. Tapi ada doa yang udah bertahun-tahun tidak tergenapi. Ya, durasi waktu. Abraham menunggu 25 tahun. Itu waktu yang lama sekali. Kalau punya anak itu sudah kuliah, udah kerja ya. Lama sekali menunggu durasi itu, saudaraku ya. Jadi waktu itu adalah alat ukur Tuhan. Waktu itu dipakai oleh Tuhan untuk menguji anak-anaknya. Jadi waktu itu adalah alat ya, alat uji Tuhan bagi kita. Sejauh mana kita menantikan Tuhan untuk memberikan jawaban, sejauh mana kita percaya walaupun lambat Tuhan akan memberi jawaban. Ya, lambat menuruti pandangan kita. Ya, sejauh mana kita meyakini bahwa Allah tidak pernah terlambat, selalu on time menurut waktunya. Ya, yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, durasi waktu itu adalah salah satu musuh iman ya. Di situ biasanya terjadi mulai bimbang, mulai ragu, mulai tidak taat, mulai tidak percaya. Karena waktu kita dan waktu Tuhan itu tidak matching. Ya, firman Tuhan katakan bahwa jalanmu dengan jalanku tuh jauh bedanya. Sejauh langit dari bumi, demikiannya jauhnya jalanmu dari jalanku, rancanganku dari rancanganmu. Jadi menjadi orang beriman itu artinya belajar menyesuaikan deadline kita dengan deadline-nya Tuhan. Timing kita asosiasikan atau disesuaikan dengan timingnya Tuhan. Schedule kita harus disesuaikan dengan schedule-nya Tuhan. Karena Tuhan punya schedule tersendiri bagi hidup kita dan itu pasti waktu yang terbaik, waktu yang the best. Ya saudaraku, jadi waktu ini adalah suatu hal yang sering sekali melemahkan iman orang percaya. Ya, kemudian musuh iman yang berikut itu adalah perkataan orang lain yang melemahkan kita. Ya, mendengar kabar dari tetangga, omongan dari orang yang melemahkan kita. Ya, bahkan kalau kita ikuti perjalanan Abraham, akhirnya dia sempat gagal juga ya, karena mendengarkan omongan Sarah. Ya, Sarah bilang, mungkin kita perlu bantu Tuhan untuk menjawab janjinya. Ya, ambil ajalah si Hagar itu biar tergenapi punya anak seperti yang Tuhan janjikan. Kemudian Abraham mendengarkan dan melakukannya. Maka gagallah. Jadi perkataan orang yang negatif itu bisa membuat kita down. Ya, omongan orang yang menghina, meremehkan kita, mengabaikan kita, atau ucapan-ucapan yang melemahkan, ya, itu bisa membuat iman kita juga down ya saudara. Karena itu ketika kita mendengar omongan-omongan yang negatif yang bertentangan dengan firman Allah ya, kita harus ya tanggulangi, kita harus bisa tanggulangi dalam hati kita supaya iman kita jangan sampai menjadi down ya. Ya, contohnya itu Goliat ya, waktu melawan bangsa Israel, waktu Daud belum datang itu kan yang berhadapan-hadapan adalah Saul dan pasukan Israel. Waktu Goliat berkata, beri aku satu orang, 1 lawan 1. Langsung ya, omongan itu membuat Saul down dan ketakutan itu menular kepada bangsa Israel sehingga mereka bersembunyi. Tidak ada yang tampil untuk melawan ya. Tetapi ketika Daud datang ya dengan penuh roh ya, saudaraku, dia mengcounter semua omongan daripada Goliat dan akhirnya dia mengalahkan Goliat ya. Jadi makanya ada namanya psy war ya, perang urat saraf ya, perang intimidasi ya, perang kata-kata ya. Ada kata-kata yang melemahkan tapi ada kata-kata yang mengobarkan iman. Ada kata-kata yang membangkitkan roh, ada kata-kata yang membuat kita down, saudaraku. Nah, jadi kita mau dengarkan yang mana? Yang membuat kita down atau yang membangkitkan roh ya. Hati-hati, musuh iman itu adalah
perkataan yang melemahkan. Yang ketujuh, atau yang terakhir, musuh iman itu juga adalah perkataan diri sendiri, yang sering sekali membuat melemahkan diri sendiri. Ya, di dalam Yakobus 1 ayat 26, di situ dikatakan, jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kalau kita rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, tetapi omongan kita itu selalu pesimis, selalu yang negatif, sia-sia ibadah kita. Nggak ada gunanya. Karena waktu kita ibadah kan roh kita dibangkitkan. Waktu baca Alkitab, iman kita dikobarkan. Waktu memuji menyembah Tuhan, roh kita menyala-nyala. Tetapi habis doa, habis menyembah, apa yang kita ucapkan? Kalau omongan kita itu omongan negatif, maka sia-sialah ibadahmu. Ya, makanya dia dalam Amsal mengatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena itu kita harus hati-hati dan ucapan kita, perkataan kita, baik perkataan kita kepada orang lain, jangan sampai melemahkan atau menggugurkan imannya. Begitu juga perkataan kita terhadap diri sendiri. Jangan sampai kita sendiri yang mendaunkan diri sendiri, bukan orang lain. Ya, karena itu kita harus berucap sesuatu yang membangkitkan roh. Ucapkanlah sesuatu yang kalau orang dengar itu imannya dibangkitkan dan dia beroleh kasih karunia. Haleluya. Nah, saya mau berdoa bagi saudara pada sore hari ini. Kalau saudara belum punya iman yang menyelamatkan, artinya saudara belum pernah berdoa untuk menerima Yesus dalam hati saudara. Firman Tuhan katakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha pekerjaan kita atau jasa-jasa kita, tetapi hanya oleh karena kasih karunia melalui iman. Jadi ada iman yang menyelamatkan. Kalau saudara belum pernah punya iman untuk menerima Yesus dalam hati saudara, saya mau ajak kita untuk berdoa bersama-sama pada sore hari ini ya, dan setelah itu kita akan nyanyikan sebuah lagu, kemudian kita akan akhiri ya. Mari ikuti doa saya dan bersuara bagi saudara yang belum pernah mengundang Yesus dalam hati. Ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, sore hari ini saya mendengar firman Tuhan, iman saya timbul, iman saya muncul, saya mau percaya kepada Engkau dan menyerahkan hidup saya kepada Engkau, mau taat kepada Engkau, dan saya mau membuka pintu hati saya, mengundang Tuhan Yesus, silahkan masuk dalam hati saya, tinggallah dalam hidup saya, berkuasalah dalam hidup saya, baharuilah hidup saya, pimpinlah hidup saya, berkatilah hidup saya, jadilah jawaban dalam hidupku, jadilah arah dalam hidupku, jadilah petunjuk sejati dalam hidupku, jadilah pribadi yang mengambil alih kemudi rumah tanggaku, pribadiku, kehidupanku. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, Tuhanku, Juru Selamatku. Terima kasih untuk kematianmu, salibmu, darahmu, kematian dan kebangkitanmu yang sudah menyelamatkan aku. Aku percaya dengan iman pada sore hari ini. Aku terima anugerah pengampunan, anugerah keselamatan, hidup yang kekal dengan iman pada sore hari ini. Berkati aku, lepaskanlah aku dari yang jahat, lepaskanlah aku dari masa lalu yang buruk, lepaskanlah aku dari intimidasi, lepaskanlah aku dari pekerjaan setan, lepaskanlah aku dari pekerjaan roh jahat, lepaskan aku dari dosa-dosa yang mengikat, lepaskanlah aku dari kebiasaan buruk yang mengikat aku, biarlah aku hidup merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Haleluya. Ya, selamat bagi saudara yang sudah benar-benar mengikuti doa saya untuk menerima Yesus dalam hati. Saya percaya ya, waktu saudara mendengar firman Tuhan, iman saudara sudah timbul dan keselamatan menjadi milik saudara karena iman. Ya, selanjutnya saya akan berdoa juga bagi saudara supaya saudara di-upgrade imannya, dinaikkan level imannya, beralih dari keterbatasan kepada ketidakterbatasan, beralih daripada yang natural kepada yang ilahi karena hidup oleh iman. Ya, namun sebelumnya saya akan nyanyikan sebuah lagu bagi kita. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya
lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Bapakku berdoa, kuatkan dan teguhkan iman daripada setiap saudaraku yang menonton saat ini maupun akan menonton. Kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami tidak bimbang, tidak hanya hidup berdasarkan realita fakta, tapi ajar kami untuk percaya walaupun tidak mengerti, percaya walaupun belum melihat, percaya bahwa yang menyampaikan janji itu adalah pribadi yang berotoritas, yang berkuasa, dan yang berintegritas, yang tidak pernah berdusta dan tidak pernah gagal, yang selalu menepati janjinya. Kalau dia berjanji, dia akan selalu menggenapi, dan yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang sudah Engkau mulai dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk percaya, naikkan level iman kami, upgrade iman kami, supaya kami tidak hanya hidup berdasarkan fakta, tapi hidup dari setiap janji Tuhan, dari setiap perkataan-perkataan Tuhan, karena Allah sanggup mengadakan diri tidak ada menjadi ada, Allah sanggup membangkitkan orang mati sekalipun, Allah sanggup menjadikan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini, dalam kehidupan kami, rumah tangga, keluarga, bisnis, anak-anak, pekerjaan, sama seperti di surga. Perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami, khususnya selama pandemi virus corona COVID-19 ini. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama saya kurang lebih setengah jam. Tuhan berkati saudara semua. Kalau saudara punya komentar atau mendapat berkat, saudara boleh menuliskan di komentar. Kalau punya pergumulan doa, saudara bisa inbox kami. Kami akan meluangkan waktu untuk berdoa bagi saudara. Dan kalau saudara rindu untuk diperlengkapi dalam hal-hal praktis pelayanan, hubungi kami. Kami menyediakan free online training untuk judul-judul yang nanti saya akan taruh di atas daripada video ini. Bila saudara membutuhkan, silakan hubungi kami, free, gratis bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya terlebih lagi di masa COVID-19 ini. God bless you all, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.